Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Permadi dengan NIM A0323-319 dari kelas Agroekoteknologi B 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait budidaya jamur Amanita caesarea. Amanita caesarea, juga dikenal sebagai jamur caesar, adalah spesies jamur yang dapat dimakan dan sangat dihargai karena rasa dan teksturnya yang lezat. Jamur ini berasal dari Eropa dan Asia dan biasanya tumbuh di hutan berdaun lebar. Adapun ciri-ciri dari jamur ini yaitu tudung jamur berwarna orange kemerahan hingga kuning keorenan. Tudung jamur berbentuk seperti payung dengan diameter 5-15 cm. Batang jamur berwarna putih hingga kuning pucat, dan jamur ini memiliki aroma yang enak dan rasa yang lezat. Namun, perlu diingat bahwa jamur ini dapat dikacaukan dengan spesies jamur lain yang beracun seperti Amanita phalloides. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan identifikasi akurat sebelum mengkonsumsi jamur ini. Budidaya jamur Amanita caesarea merupakan proses kompleks yang memerlukan kondisi lingkungan yang spesifik. Jamur ini biasanya tumbuh di hutan berdaun lebar, terutama di bawah pohon kastanye atau pohon lainnya yang memiliki hubungan simbiosis dengan jamur ini. Untuk membudidayakan Amanita caesarea, diperlukan substrat yang sesuai seperti tanah yang kaya akan bahan organik dan memiliki pH yang sesuai. Selain itu, kelembaban dan suhu yang tepat juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jamur ini. Proses budidaya Amanita caesarea dapat melibatkan penggunaan spora atau bibit jamur yang diperlukan dari sumber yang terpercaya. Spora atau bibit jamur kemudian ditanam di substrat yang sesuai dan dirawat dengan hati-hati untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Namun, perlu diingat bahwa budidaya jamur ini masih merupakan proses yang sulit dan belum banyak dipraktikkan secara komersial. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mereplikasi kondisi lingkungan yang alami yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur ini. Selain itu, Amanita caesarea juga dapat dikacaukan dengan spesies jamur lain yang beracun, sehingga sangat penting untuk memastikan identifikasi yang akurat sebelum mengkonsumsi jamur ini. Olehnya, budidaya jamur ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang jamur dan lingkungan tumbuhnya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada saat proses membudidayakan jamur ini, yang pertama ada skop, digunakan untuk menggali tanah dan menyiapkan substrat yang sesuai untuk pertumbuhan jamur. Selanjutnya wadah atau kontainer digunakan untuk menanam spora atau bibit jamur dan menyediakan ruang yang cukup untuk pertumbuhan jamur. Selanjutnya ada alat ukur, digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan sehingga dapat dipastikan bahwa kondisi lingkungan sesuai dengan pertumbuhan jamur. Alat selanjutnya ada termometer, digunakan untuk mengukur suhu lingkungan yang sangat penting untuk pertumbuhan jamur Amanita caesarea. Selanjutnya ada hygrometer, digunakan untuk mengukur kelembaban lingkungan yang juga sangat penting untuk pertumbuhan jamur. Alat terakhir ada sarung tangan, digunakan untuk melindungi tangan dari kotoran dan jamur sehingga dapat mencegah kontaminasi dan menjaga kebersihan lingkungan. Bahan yang dibutuhkan yaitu spora atau bibit jamur Amanita caesarea yang diperoleh dari sumber yang terpercaya. Sangat penting untuk memastikan pertumbuhan jamur yang sehat dan berkualitas. Selanjutnya substrat yang sesuai seperti tanah yang kaya akan bahan organik diperlukan untuk menyediakan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan jamur. Bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat digunakan untuk memperkaya substrat dan menyediakan nutrisi tambahan untuk jamur. Bahan selanjutnya ada kayu atau bahan lain yang dapat digunakan untuk membuat struktur peneduh yang melindungi jamur dari sinar matahari langsung. Selanjutnya air digunakan untuk menjaga kelembaban lingkungan dan menyediakan kelembaban yang cukup untuk pertumbuhan jamur. Terakhir ada pestisida atau fungisida yang aman untuk jamur dan dapat digunakan jika diperlukan untuk mengendalikan hama atau penyakit yang menyerang jamur. Jamur Amanita caesarea memerlukan kondisi lingkungan yang spesifik untuk tumbuh dengan baik. Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan jamur ini adalah sekitar 15-25 derajat Celcius, sehingga perlu dipastikan bahwa lingkungan tumbuhnya memiliki suhu stabil dalam rentang tersebut. Kelembaban juga sangat penting untuk pertumbuhan jamur Amanita caesarea. Dengan kelembaban yang tinggi sekitar 70-90%, diperlukan untuk menyediakan kelembaban yang cukup untuk pertumbuhan jamur. Selain itu, jamur ini memerlukan naungan atau peneduh untuk melindungi dari sinar matahari langsung yang dapat menyebabkan kerusakan pada jamur.
Tanah yang kaya akan bahan organik dan memiliki pH yang sesuai sekitar 5,5 sampai 6,5 juga diperlukan untuk pertumbuhan jamur Amanita caesarea. Jamur ini biasanya tumbuh di bawah pohon kastanye atau pohon lainnya yang memiliki hubungan simbiosis dengan jamur ini, sehingga perlu dipastikan bahwa lingkungan tumbuhnya memiliki pohon inang yang sesuai. Musim juga dapat mempengaruhi pertumbuhan jamur Amanita caesarea. Dengan jamur ini biasanya tumbuh pada musim panas hingga musim gugur. Dengan memenuhi syarat-syarat tumbuh tersebut, jamur Amanita caesarea dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan tubuh buah yang sehat. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa lingkungan tumbuhnya memiliki kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan jamur ini. Budidaya jamur Amanita caesarea melibatkan beberapa langkah penting yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang jamur dan lingkungan tumbuhnya. Yang pertama, kita perlu mendapatkan spora atau bibit jamur dari sumber yang terpercaya. Spora atau bibit jamur yang berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan jamur yang sehat dan berkualitas. Kita dapat memperoleh spora atau bibit jamur dari supplier yang terpercaya atau dari jamur yang tumbuh secara alami. Kemudian, kita perlu menyiapkan substrat yang sesuai untuk pertumbuhan jamur. Substrat yang kaya akan bahan organik seperti tanah yang mengandung kompos atau pupuk kandang. Sangat penting untuk menyediakan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan jamur. Selain itu, kita perlu memastikan bahwa pH substrat sesuai untuk pertumbuhan jamur Amanita caesarea, yaitu sekitar 5,5 hingga 6,5. Setelah substrat disiapkan, kita dapat melakukan inokulasi spora atau bibit jamur ke dalam substrat yang telah disiapkan. Inokulasi dapat dilakukan dengan cara menaburkan spora atau bibit jamur secara merata ke dalam substrat. Kemudian, kita perlu melakukan inkubasi substrat yang telah diinokulasi dalam kondisi yang terkendali seperti suhu dan kelembaban yang sesuai. Selama proses inkubasi, kita perlu memastikan bahwa substrat tetap lembab dan suhu tetap stabil. Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan jamur Amanita caesarea adalah sekitar 15-25 derajat Celcius dan kelembaban yang tinggi sekitar 70-90%. Diperlukan untuk menyediakan kelembaban yang cukup untuk pertumbuhan jamur. Selang beberapa waktu, jamur akan mulai tumbuh dan berkembang, dan kita perlu memantau pertumbuhan jamur secara teratur dan memastikan bahwa kondisi lingkungan tetap sesuai untuk pertumbuhan jamur. Ketika tubuh buah jamur telah matang dan siap untuk dikonsumsi, kita dapat melakukan panen. Namun, perlu diingat bahwa budidaya jamur ini masih memerlukan proses yang sulit dan belum banyak dipraktikkan secara komersial. Olehnya itu, diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang jamur dan lingkungan tumbuhnya untuk melakukan budidaya yang sukses. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan jamur Amanita caesarea yang sehat dan berkualitas tinggi. Budidaya jamur Amanita caesarea memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang jamur dan lingkungan tumbuhnya, serta pendekatan yang hati-hati dan teliti untuk memastikan keberhasilan dan keamanan konsumsi jamur ini. Dengan memahami syarat-syarat tumbuh jamur Amanita caesarea dan melakukan budidaya yang tepat, kita dapat menghasilkan jamur yang sehat dan berkualitas tinggi. Budidaya jamur ini memerlukan perhatian yang detail terhadap kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan pH, serta pengetahuan tentang cara inokulasi dan inkubasi yang tepat. Selain itu, kita perlu juga memastikan bahwa jamur yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya. Dengan demikian, budidaya jamur ini dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi mereka yang ingin menghasilkan jamur yang berkualitas tinggi. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kira dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.